Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslinda. Saya program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi demografi teknik. Apa sih demografi teknik itu? Nah, jadi istilah demografi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan graphein yang berarti menggambarkan atau menulis. Jadi, demografi diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Orang yang pertama kali menggunakan istilah demografi adalah Ethel Guerat 1855 dalam karyanya yang berjudul Elements of Human Statistics of Comparative Demography. Lingkup studi kependudukan. Menurut James Stewart 1984 menegaskan bahwa studi kependudukan mempunyai kaitan dengan banyak disiplin akademis dan minat profesional. Studi kependudukan merupakan salah satu ilmu multidisiplin. Menurut David Flynn dan Peter Rogerson 1994 menjelaskan bahwa studi kependudukan menyangkut banyak aspek di bidang demografi, geografi, perencanaan, ekonomi, sosiologi, matematika, dan ekologi. Manfaat demografi. Yang pertama, pembuatan kebijakan baik di kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, seperti penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, persebaran penduduk, persediaan kebutuhan pangan, pendidikan, perusahaan, lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah dunia politik, mengestimasi jumlah pemilihan suara dalam pemilihan umum. Yang ketiga, sosial dan ekonomi penduduk, angka harapan hidup, misalnya rata-rata lama hidup dan peningkatan standar hidup. Yang keempat adalah sektor industri, perusahaan yang memproduksi kebutuhan anak-anak seperti pakaian, susu, dan mainan. Distribusi umur, persebaran wilayah, dan komposisi sejenis kelamin untuk perencanaan tingkat produksi. Yang kelima, ketenaga kerjaan seperti presentasi menurut bidang pekerjaan utama, pertanian, industri, dan jasa. Status pekerjaan maupun formal maupun non-formal, jenis kegiatan seperti pekerja, sekolah, atau mencari pekerjaan. Nah, dari sudut perkembangan ilmu, statistik kependudukan memegang peranan penting, yaitu penemuan-penemuan baru tentang apa yang terjadi secara empiris akan membentuk teori baru, dan teori baru tersebut akan diuji lagi dengan penemuan data empiris yang baru, dan demikian seterusnya. Ilmu demografi secara singkat yang bermanfaat. Yang pertama, mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu secara perubahan-perubahannya. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan macam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan yang keamanan. Keempat, pembelajaran dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Nah, definisi demografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut David Figlas 1953 menekankan bahwa demografi terbatas pada studi kependudukan sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua, menurut Donald J. Bogue 1963 mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang
mempelajari secara statistik, matematis, jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahan sebagai akibat pekerjaannya. Komponen-komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Menurut George Weber-Clay 1970 mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk. Demografi mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh, bukan perorangan. Sejarah dan perkembangan demografi. Nah, Grund dikenal pula sebagai bapak demografi. Yang pertama kali menemukan demografi adalah John Grund. Dalam bidang pencatatan statistik penduduk, bukunya menuliskan analisis mortalitas dan selebihnya mengenai fertilitas, migrasi perumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan negara, dan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Data yang digunakan dalam analisis kematian kelahiran tersebut merupakan dari catatan kematian, The Wheel of Mortality, yang diterbitkan secara berkala oleh petugas gereja setiap minggu. Dari hasil penelitiannya itu, Grund mencetuskan hukum-hukum pertumbuhan penduduk. Nah, Grund dikenal pula sebagai bapak demografi. Dalam studinya, Grund memperoleh banyak dorongan dari William Petty, seorang ahli statistik. Karya Petty, Political Arithmetic 1690, berpengaruh besar terhadap perkembangan demografi. Pembagian ilmu demografi. Menurut Adolphe Landry 1945, secara matematis membuktikan adanya hubungan antara unsur-unsur demografi seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan umur. Menggunakan istilah demografi murni, Fourth demograph atau demografi formal, untuk cabang demografi yang bersifat analitis matematis untuk membedakan dengan analisis kependudukan yang lebih luas sifatnya. Dari metode perhitungan dan estimatis diperoleh gambaran penduduk dari variabel-variabel demografi lainnya, baik pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dinamika kependudukan. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 3 komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Migrasi adalah masuk atau injection dan keluar automigrasi. Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduksi, reproductive change, atau pertumbuhan alamiah atau natural growth. Selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto atau net migration. Jadi pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Nah, variabel demografi dan non-demografi. Variabel demografi lebih menekankan pada karakteristik penduduk seperti jumlah, pertumbuhan dan persebaran, serta komposisi unsur jenis kelamin, status perkawinan, tempat lahir, dan tempat tinggal. Variabel non-demografi antara lain antropologi, kesehatan, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan humaniora, biologi atau reproduksi dan lingkungan. Teori kependudukan. Yang pertama adalah teori Malthus. Teori Robert Malthus 1766 sampai 1834 merupakan orang pertama yang mengembangkan suatu teori kependudukan komprehensif dan konsisten antara penduduk dan ekonomi. Formalitas Malthus yang pertama, penduduk apabila tidak dibatasi akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi permukaan bumi dengan cepat. Yang kedua, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan sumber pangan mengikuti deret hitung. Apabila jumlah penduduk terus bertambah, maka jumlah penduduk akan mengalami kesulitan hidup, kelaparan, dan kemiskinan. Yang kedua adalah New Malthusians.
merupakan pengikut Malthus tetapi lebih radikal. Pada tahun 1871, Earthread menulis buku The Population Bomb, kemudian direvisi menjadi The Population of Exploitation yang berisi sudah terlalu banyak manusia di bumi ini. Kedua, keadaan bahan makan sangat terbatas. Ketiga, lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat. Yang ketiga, socialization. Menurut Mises, pertumbuhan penduduk dapat dicegah oleh peningkatan produksi maupun oleh tata kehidupan sosialis yang lebih baik. Tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, menekan upah dan menambah jumlah pengangguran. Dengan upah yang rendah, para pekerja kurang menahan diri dan akhirnya jumlah kelahiran justru meningkat. Teori penduduk optimum. Asumsi dari teori penduduk optimum terletak pada hubungan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang ada. Konsep tingkat optimum merupakan akibat dari tingginya pendapatan per kapita, sebab produktivitas dapat diukur dari pendapatan per kapita, yaitu faktor ekonomi. United Nations 1973. Konsep penduduk optimum tidak identik dengan faktor ekonomi seperti kesejahteraan, usia harapan hidup, jumlah keluarga, sumber daya alam, dan pertahanan seperti faktor sosial budaya sebagai penentu. Teori mutakhir kependudukan. Menurut Mantra 2003, melalui studi referensinya perpustakaan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, sejak awal abad ke-20 dilakukan reformulasi kembali, utamanya teori Malthus dan Marx yang merupakan rintisan teori kependudukan mutakhir. Teori mutakhir ini secara sederhana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama teori fisiologi dan sosial ekonomi, yang kedua teori teknologi atau teori kependudukan optimis. Nah, yang keenam teori fisiologi dan sosial ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh Johann Stuart Mill. Beliau ahli filsafat dan ekonomi berkebangsaan Inggris yang menerima argumen Malthus bahwa laju pertumbuhan penduduk dapat melampaui pertumbuhan ekonomi sebagai aksioma. J.S. Mill mengatakan sedikit banyaknya jumlah anak ditentukan oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan tidak hanya untuk orang kaya, tetapi justru penduduk yang tidak mampu. Yang ketujuh, ada teori kapilaritas sosial. Ahli demografi berkebangsaan Prancis Arsène Dumont mengemukakan teori kapilaritas sosial, menggunakan dasar pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan melebihi apa yang telah dicapai. Teori ini berkembang baik pada negara demokrasi karena setiap orang terpacu untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, maka angka kelahiran menurun sangat cepat. Yang ke-8 ada teori empiricist. Teori ini dikemukakan oleh Emile Durkheim. Beliau lebih menekankan pada akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Negara atau wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan menimbulkan kompetisi untuk bertahan hidup dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan individunya. Yang ke-9 adalah teori fisiologi. Michael Thomas Sadler mengatakan bahwa daya reproduksi manusia, yakni fertilitas, berbanding terbalik dengan kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi menurun, dan sebaliknya. Tingkat kesuburan yang tinggi dapat pula menyebabkan angka fertilitas rendah karena pengguna kontrasepsi. Wex 1992. Teori fisiologi dari Doblede yakni daya reproduksi penduduk berbanding
terbalik dengan ketersediaan bahan makan. Nah, jadi ada 9 teori kependudukan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih.